Memasuki momen Idul Fitri 2025, mobilitas arus mudik di jalan lintas Sumatera mulai terjadi. Demi mendukung kelancaran arus mudik Lebaran, kantor SAR Jambi siagakan puluhan alat dan personel. Hujan intensitas tinggi Kabupaten Kerinci masih diprediksi rawan bencana hidrometeorologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 22 Maret 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ridho Pratama, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Meski belum memasuki cuti bersama, namun pergerakan arus mudik Lebaran sudah mulai terjadi di ruas jalan lintas Sumatera, Kabupaten Batanghari sejak 2 hari terakhir. Libur Lebaran atau cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah akan segera tiba. Meski belum memasuki jadwal libur panjang, namun 2 hari terakhir terpantau di sepanjang ruas jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Batanghari, mulai terdapat pemudik yang melaksanakan mudik lebih awal. Bahkan rombongan bus pulang bersama dari arah Jakarta menuju Sumatera Barat juga telah melakukan aktivitas dengan membawa rombongan pemudik asal Minangkabau tersebut. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, sudah ada pergerakan mudik Lebaran lebih awal. Hal ini dilakukan pemudik untuk menghindari terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Sudah mulai ada beberapa warga masyarakat yang telah melaksanakan mudik. Namun untuk puncak arus mudik diprediksi pada tanggal 28 hingga tanggal 30 Maret 2025. Kasat Lantas Ibtu Agung menambahkan, sesuai prediksi puncak arus mudik di jalan lintas Sumatera baru akan terjadi pada 28 sampai dengan 30 Maret 2025 mendatang. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 70 orang personil SAR Jambi disiagakan selama arus mudik dan balik Lebaran. Puluhan personil ini disiagakan di lokasi yang rawan terjadinya kecelakaan, bencana, dan kondisi yang membahayakan manusia. Kantor SAR Jambi melaksanakan siaga SAR khusus Lebaran 1446 Hijriah pada Jumat sore kemarin. Kepala Kantor SAR Jambi, Adah Sudarsa, mengatakan, pelaksanaan siaga SAR khusus ini bertujuan untuk menyiagakan personil di lokasi rawan terjadinya kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia. Siaga SAR khusus dilaksanakan sejak 21 Maret hingga 11 April 2025 dengan jumlah personil sekitar 70 orang. Selain menyiagakan para personil, petugas SAR juga turut menyiagakan sejumlah peralatan keselamatan yang nantinya akan digunakan untuk mengevakuasi potensi membahayakan manusia. Selama 22 hari, adapun dalam pelaksanaan siaga khusus ini yang kita laksanakan adalah dengan menyiagakan personil dan peralatan dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun yang kegawat darurat seperti baik itu bencana alam, kondisi membahayakan manusia maupun hal-hal lain, seperti kita juga akan mensiagakan atau menstandbykan mobile personil kita. Dengan siaga SAR khusus Lebaran 1446 Hijriah, Kantor SAR Jambi siap siaga menghadapi Lebaran dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Seluruh angkutan barang dilarang beroperasi mulai tanggal 24 Maret 2025 mendatang. Polisi pastikan pemudik dapat melintas Provinsi Jambi dengan lancar tanpa hambatan. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghentikan seluruh aktivitas angkutan barang untuk melintas di Provinsi Jambi mulai hari ini 24 Maret 2025. Seluruh aktivitas angkutan barang dilarang melintas kecuali angkutan sembako, bahan bakar, ternak, dan uang.
Penghentian aktivitas angkutan barang ini dilakukan untuk melancarkan arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi memastikan pemudik dapat melintasi Provinsi Jambi dengan lancar tanpa hambatan. Penghentian angkutan barang ini berlangsung hingga 8 April 2025. Kalau batubara tanggal 24 besok udah nggak boleh lagi. Semua angkutan barang tanggal 24 sampai tanggal 8 April itu udah nggak boleh. Operasional semua 3 ke atas termasuk ya batubara. Nggak bisa lewat. Polisi meminta seluruh pemilik angkutan barang mematuhi aturan tersebut. Sanksi tilang hingga penyitaan sementara kendaraan diberlakukan bagi para pelanggar. Ari Haryo, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kendaraan angkutan barang dibatasi melintas selama arus mudik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain memberikan kenyamanan pemudik, ruas jalan milik pemerintah provinsi juga tercatat rusak parah. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberlakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang di sejumlah ruas jalan utama. Pembatasan ini untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irwanto, mengatakan, kebijakan untuk mengurangi kemacetan ini diterapkan sejak 21 Maret hingga 8 April 2025. Selain itu, pembatasan operasional juga dilakukan karena adanya kerusakan jalan status provinsi di beberapa kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mulai dari Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau hingga Kecamatan Nipah Panjang. Itu kita hanya membatasi dari pukul 18.00 sampai jam 06.00 pagi. Kenapa? Karena ada ruas jalan provinsi yang ada di wilayah Tanjung ini masih dalam kondisi belum mantap, artinya rawan dengan nanti ketidaklancaran arus lintas, sehingga akan mempengaruhi kelancaran arus mudik maupun arus balik. Dinas Perhubungan akan bekerjasama dengan TNI Polri guna menekankan pembatasan jam operasional angkutan barang ini. Pemberlakuan pembatasan operasional ini dimulai dari pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Jelang arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah, berbagai upaya persiapan dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Di antaranya dengan menyiapkan armada antar kota antar provinsi sebanyak 230 unit dan 160 unit armada antar kota dalam provinsi. Jelang arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah, berbagai persiapan dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Di antaranya dengan menyiapkan armada antar kota antar provinsi sebanyak 230 unit dan 165 unit armada antar kota dalam provinsi. Kabid Perhubungan Darat Wing Gunardi mengatakan, setiap kendaraan yang melalui Terminal Alam Barajo akan dilakukan pengecekan kelayakan fisik kendaraan dan ditempel stiker kendaraan layak beroperasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan mobilitas pemudik yang akan melakukan perjalanan. Mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April akan diberlakukan pembatasan bagi kendaraan angkutan barang termasuk angkutan batubara. Pemerintah Provinsi Jambi juga menggelar program mudik gratis dengan menyediakan 2 unit armada bus dengan kuota sebanyak 92 penumpang. Tujuan Jawa Timur direncanakan akan dilepas oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada tanggal 24 Maret 2025. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah memiliki strategi terkait dengan kesiapan dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2025 1446 Hijriah, yaitu pertama terkait dengan kesiapan armada. Kesiapan armada di mana kita telah menyiapkan armada untuk angkutan antar kota antar provinsi sebanyak 230 unit dan angkutan kota dalam provinsi sebanyak 165 unit. Wing Gunardi juga mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan dan monitoring penetapan tarif kendaraan sehingga tidak terjadi lonjakan tarif kendaraan secara signifikan. Masyarakat diimbau agar naik kendaraan yang benar-benar memiliki izin beroperasi, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan dengan aman dan lancar. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya setelah 3 pekan genangan banjir di kawasan Legok, Kota Jambi mulai berangsur surut.
Saudara, Anda masih di Jambi hari ini. 6 kecamatan di Kota Sungai Penuh masih berpotensi terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Bencana alam yang terjadi sering disebabkan akibat hujan lebat disertai angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci memprediksi hingga saat ini 6 kecamatan masih dalam kondisi rawan bencana. Kepala BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci, Kurnia Ningsih, mengatakan, musibah bencana alam yang terjadi sering disebabkan oleh hujan lebat disertai angin kencang, sehingga menyebabkan rawan terjadinya tanah longsor dan musibah banjir. Untuk wilayah yang rawan longsor di Kota Sungai Penuh diprediksi berada pada Kecamatan Kumun Debai serta di Kecamatan Pesisir Bukit, tepatnya di perbatasan Sungai Penuh dan Sumatera Barat. Selain itu, untuk wilayah yang rawan banjir diprediksi berada pada Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, serta di Kecamatan Koto Baru. Diwaspadai adalah kondisi cuaca pada saat puncak musim penghujan pada bulan Maret dan April, yaitu berupa hujan lebat dengan tiba-tiba yang disertai petir dan angin kencang yang bisa saja mengakibatkan terjadinya banjir bandang, genangan air, longsor pada daerah-daerah yang rawan longsor. BMKG terus mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di 6 kecamatan tersebut agar selalu waspada jika terjadinya potensi bencana alam. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 pekan dilanda banjir, debit air yang menggenangi sejumlah pemukiman warga di RT 30 Kelurahan Lego, Kecamatan Daun Sipin, Kota Jambi, kini mulai berangsur surut. Debit permukaan air yang menggenangi sejumlah pemukiman warga di RT 30 Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi mulai berangsur surut karena intensitas curah hujan dalam beberapa hari terakhir mulai berkurang. Ketua RT 30 Kelurahan Lego, Muhammad, mengatakan dalam 3 hari terakhir debit air mengalami penurunan sekitar 10 cm. Namun, banjir yang menggenangi rumah warga saat ini masih memiliki ketinggian berkisar 2 meter. Sementara itu, akibat dampak banjir, sejumlah masyarakat mulai mengalami gangguan kesehatan, seperti gatal-gatal dan gangguan pencernaan. Sempat air kemarin 3 hari yang lalu sudah merendam di rumah warga. Namun saat ini dengan kondisi di hujan pun turunnya agak berkurang, sehingga debit air saat ini sudah turun sekitar 10 cm lah turunnya. Jadi kalau ketinggian air saat ini berapa, Pak? Kalau saat ini sekitar 2 meter dari permukaan. Pak, ini ada warga yang mengungsi, Pak? Kalau untuk di Kelurahan Lego belum ada yang mengungsi nampaknya. Kalau keluhan warga, Pak, gatal-gatal itu seperti apa? Untuk saat ini banyak warga memang karena kondisi airnya terkontaminasi, tentunya ada gatal-gatal kan. Ada juga ispa dan macam-macam. Ada juga diare, saya temui kemarin. Anak-anak kecil pada umumnya. Warga berharap bencana banjir yang merendam Kelurahan Lego menjadi perhatian penting bagi pemerintah, agar ke depan masyarakat tidak lagi kesulitan akibat banjir yang berasal dari luapan air Sungai Batanghari. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait darurat bencana, saudara, banjir yang sempat merendam pemukiman warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari mulai berangsur surut. Saat ini sebagian warga mulai membersihkan rumahnya dari endapan lumpur. Sebagian warga mulai membersihkan endapan lumpur yang berada di dalam rumah mereka. Seperti di salah satu rumah warga di RT 08 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Warga membersihkan sisa lumpur yang mengendap tersebut dengan menggunakan alat seadanya. Pasca banjir ini, tidak sedikit barang-barang berharga milik warga setempat rusak. Selain kerusakan, warga juga harus berbenah dengan menata kembali barang-barang berharga yang sempat diamankan ke tempat yang lebih tinggi. Ini sudah surut, ini sudah berapa hari, Pak? Baru kemarin deh. Baru kemarin ya. Sebatas
Semeter setengah ada. Semeter setengah. Dalam rumah. Ya, di dalam rumah semeter setengah. Ini sekarang kita lagi bersih-bersih nih Pak ya? Ya, lumpur-lumpur lah, ada bersih-bersih lumpur-lumpur, licin kan. Ada nggak barang-barang mengalami kerusakan nih Pak kalau banjir? Ada. Seperti apa contohnya Pak? Lemari. Kondisi banjir yang melanda wilayah tersebut sudah terjadi sejak 2 pekan lalu, dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Saat ini kondisi air sudah mulai berangsur surut. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, Bawaslu Provinsi Jambi mengingatkan jajaran petugas ad hoc di Kabupaten Bungo untuk menjaga profesionalitas dan netralitas dalam pelaksanaan PSU, serta melakukan patroli pengawasan agar dapat mencegah potensi pelanggaran. Pelaksanaan pemungutan suara ulang di 21 tempat pemungutan suara Pilkada Bungo akan dilaksanakan pada 5 April 2025. Bawaslu Provinsi Jambi mengingatkan jajaran pengawas ad hoc di Kabupaten Bungo untuk menjaga profesionalitas dan netralitas dalam pelaksanaan PSU. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wayne Arifin minta jajaran pengawas ad hoc untuk bekerja sesuai aturan yang ada dan memahami regulasi, agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengawas pemilu, terutama dalam pelaksanaan PSU di 21 TPS pada 8 kecamatan yang tersebar di 13 desa di Kabupaten Bungo. Selain itu, pengawas ad hoc juga didorong untuk memaksimalkan pengawasan, yakni dengan memasang spanduk posko pengaduan dengan mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi. Kemudian melakukan patroli pengawasan dan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat agar dapat mencegah potensi pelanggaran. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Demi meningkatkan efektivitas keuangan daerah, Gubernur Al-Haris terima audiensi Kanwil DJPB Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menerima audiensi jajaran keluarga Kanwil DJPB Jambi. Pertemuan ini dilakukan untuk menyelaraskan penggunaan dan pemanfaatan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menerima audiensi pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jambi, Heni Kartikawati. Penerimaan jajaran keluarga Kanwil DJPB Jambi itu dilakukan di pendopo Rumah Dinas Gubernur Jambi. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka menyelaraskan penggunaan maupun pemanfaatan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien sesuai petunjuk teknis terbaru yang dikeluarkan pemerintah pusat. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencari potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sehingga tidak bergantung pada dana transfer pusat. Dalam 1 tahun rata-rata Provinsi Jambi mendapatkan dana transfer pusat untuk program-program pembangunan mencapai lebih dari 20 triliun. Nah, kita selaku pemerintah daerah yang mendapatkan dana transfer pusat ke daerah itu tentu mesti pandai-pandai mengolah uang itu secermat mungkin, ya, efektif, akuntabel, dan berdampak untuk pembangunan daerah. Itu yang perlu saya kira. Nah, kita di Jambi ini daerah kecil, jadi kita mesti bagaimana kita menggali lagi semua potensi-potensi yang bisa menambah PAD kita. Dan Ibu sudah sampaikan tadi bahwa memang seyogianya daerah itu tidak boleh lagi banyak bergantung ke pusat. Artinya dia mesti bisa mandiri, menggali potensi PAD, ya kan? Nah, sehingga kalau sudah mandiri daerahnya itu, dia bisa berinovasi, membangun daerahnya, tidak lagi bergantung ke transfer pusat ke daerah. Al-Haris menekankan kemandirian pengelolaan keuangan daerah diupayakan untuk mengoptimalkan pemerataan pembangunan dan pemajuan daerah yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jambi siap untuk berkolaborasi dengan Kanwil DJPB Jambi dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih bermanfaat. Randy Atta, TVRI Jambi melaporkan. Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan bantuan sosial kepada warga tidak mampu, lansia, dan disabilitas. Diharapkan bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para penerima. Sembako dan juga alat bantu aksesibilitas. Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josha menyerahkan hampir 10.000 paket bantuan sosial kepada warga yang tidak mampu, lansia, dan disabilitas. Kegiatan tersebut digelar di Geria Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi pada Jumat kemarin. Bantuan sosial tersebut diklasifikasikan untuk masyarakat miskin sebanyak 4.173 orang, bantuan tan miskin dan pokir dewan 4.015 orang, miskin ekstrim Kota Jambi 66 orang, kemudian untuk paket bantuan alat bantu disabilitas dan lansia untuk 350 orang, serta paket bantuan atensi bagi wirausaha untuk 209 orang. Selain bantuan dari pemerintah Kota Jambi, Wali Kota Jambi Maulana juga menyerahkan bantuan dari Kementerian Sosial, yakni bantuan pangan dan paket sembako kepada masyarakat miskin. Wali Kota Jambi Maulana berharap bantuan ini dapat membantu dan juga memberikan manfaat bagi para penerima, sehingga mereka tidak masuk ke dalam data kemiskinan di Kota Jambi. Kegiatannya adalah memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Total nominalnya lebih dari 300 juta yang dibantu. Ada kelompok lansia yang memang dibutuhkan, yang bisa bantuannya dalam bentuk bahan pangan, bisa juga fasilitas lain. Kemudian juga kelompok difabel, ada yang butuh kursi roda, dan lain-lain juga dibantu. Ada juga kelompok yang butuh untuk pemberdayaan ekonomi, mesin jahit, dan lain-lain. Prinsipnya kami pemerintah Kota Jambi berterima kasih kepada UPT Aliatama yang sudah membantu ini. Karena kami juga di pemerintah memang punya program utama untuk bagaimana supaya kelompok masyarakat kurang mampu ini kemudian naik kelas. Bantuan paket sembako ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap warga di Kota Jambi. Ini sudah menjadi program pemerintah dalam mewujudkan Kota Jambi bahagia. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Bupati Tanjung Jabung Barat menggelar safari Ramadan di Desa Tanjung Bojo, Kecamatan Batang Asam. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menggelar safari Ramadan di Masjid Jami Riyadus Sholihin, Desa Tanjung Bojo, Kecamatan Batang Asam. Safari Ramadan menjadi kesempatan antara pemimpin dan masyarakat untuk saling berbagi dan mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakat, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak amal kebaikan. Pada momentum kali ini, Bupati juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak banjir, berupa bantuan beras, minyak goreng, mie instan, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Bantuan ratusan paket sembako merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Pemerintah harus segera hadir sehingga dapat meringankan beban. Nah, kita hadir juga di sini dalam rangka memberikan bantuan ya kepada saudara-saudara kita yang kemarin tertimpa banjir ya, yang terjadi di Kecamatan Batang Asam. Ada 3 desa, 1 kelurahan. Tadi kurang lebih bantuan yang kita berikan kepada 189 keluarga. Nah, mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan sebagian beban dari saudara-saudara kita yang terkena banjir, dan mudah-mudahan kita berdoa banjir ini tidak lagi melanda masyarakat kita. Selain memberikan sembako kepada para korban terdampak banjir, Bupati juga menyerahkan bantuan untuk masjid dan takmir masjid, serta bantuan kepada anak yatim dan juga kaum duafa. Dedi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, selanjutnya Saudara, Bupati Sarolangun Hurmin meluncurkan kegiatan sunatan gratis di 16 puskesmas. Program ini merupakan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun meluncurkan program sunat gratis yang dipusatkan di Puskesmas Kota Sarolangun.
Peluncuran program 100 hari kerja ini ditandai dengan pelepasan balon oleh Bupati Serolangun Hurmin beserta Wakil Bupati Serolangun Geri Trisatwika. Kemudian Bupati dan rombongan langsung meninjau proses sunat gratis di Aula Utama Puskesmas Serolangun. Bupati Serolangun Hurmin mengatakan, kegiatan peluncuran program sunatan gratis ini dilakukan secara serentak di 16 puskesmas yang ada di Kabupaten Serolangun. Kegiatan yang berlangsung selama 6 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini dimulai sejak 21 hingga 26 Maret 2025. Program sunatan gratis ini merupakan salah satu visi dan misinya di bidang pelayanan kesehatan. Selama 5 tahun ke depan akan terus dilakukan kegiatan sunatan gratis yang menyasar anak-anak selama libur sekolah, sehingga tidak mengganggu aktivitas dan proses belajar mengajar mereka. Para peserta sunatan gratis ini juga diberikan obat-obatan beserta tempurung sebagai pengaman anak-anak yang telah disunat. Setiap libur sekolah. Nah ini mungkin beberapa hari menjelang Lebaran lah, mungkin sampai Lebaran. Ya, seluruh pegawai juga mau libur, anak-anak juga mau konser dalam keadaan Lebaran. Setelah itu mungkin habis di liburan nanti kita laksanakan lagi sunatan. Berapa orang Pak? Seluruh kabupaten ini hari ini berapa? 324 yang hari ini untuk serentak. Selain dihadiri Wakil Bupati Serolangun Geri Trisatwika, kegiatan ini juga dihadiri Kadis Kesehatan Bambang Hermanto, Camat Serolangun Busra Desman, lurah dalam wilayah Kecamatan Serolangun, serta para orang tua dan anak yang antusias mengikuti sunatan gratis. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, terjebak kemacetan di Jalan Lintas Timur Sumatera. Bupati Bambang Bayu Suseno memilih turun langsung dari kendaraannya untuk melihat kondisi antrian kendaraan dan para pedagang di pinggir jalan. Saat menghadiri buka puasa bersama, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno terjebak kemacetan di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi menuju Pekanbaru Riau. Bupati memutuskan untuk turun dari mobil dan berjalan kaki sembari menyapa para pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan nasional, tepatnya di Desa Penyengat Olah, Kecamatan Jambi luar kota. Orang nomor 1 di bumi Sailun Salimbai ini berdialog bersama pedagang dan juga menitipkan makanan yang ia beli untuk pengendara yang terjebak macet. Bupati yang akrab disapa BBS ini juga berdialog dan mendengarkan masukan dari sejumlah pengendara yang juga merasakan kemacetan parah yang kerap terjadi pada pagi dan sore hari. Bupati BBS mengatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa mewujudkan jembatan Batanghari 3 dan percepatan pembangunan jalan tol Jambi Rengat agar kemacetan yang kerap terjadi tidak kembali terulang. Jambi kota provinsi selalu akan membuat rekayasa lalu lintas atau bagaimana skema-skema sehingga kemacetan ini nggak bisa terulang terus ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan Jambi Rengat tol kemudian ada Batanghari 3 bisa dibangun, ini akan juga bisa mengurai kemacetan yang ada. Bupati Bambang Bayu Suseno mengingatkan kepada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas, memastikan kendaraan aman pada saat menempuh perjalanan mudik. Bagi pengendara yang lelah, diminta untuk beristirahat di posko yang telah didirikan Forkompinda Muaro Jambi di sepanjang jalan lintas timur Sumatera, baik dari arah Jambi menuju Riau, Jambi menuju Sumatera Barat, maupun Jambi menuju Sumatera Selatan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Tingginya permintaan produsen gula merah di kota Sungai Pamung mengalami banjir pesanan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Selama bulan suci Ramadan, pelaku usaha gula merah di Kabupaten Kerinci mengalami banjir pesanan. Hal itu membuat penjual mengalami peningkatan dari hari biasa.
Bulan suci Ramadan tidak terlepas dari sajian berbuka atau takjil yang manis dan berbahan baku gula. Hal itu menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha gula merah di Kabupaten Kerinci. Karena sejak awal bulan suci Ramadan, permintaan gula merah mengalami peningkatan. Salah seorang pengusaha gula merah, Red Misal, mengatakan, untuk memenuhi permintaan pelanggan selama bulan suci Ramadan, pihaknya harus memproduksi 500 kg gula merah per hari. Sedangkan di hari biasa, ia hanya memproduksi 300 kg gula merah per hari. Meski permintaan gula merah meningkat, namun Red Misal tidak menaikkan harga. Untuk gula merah di tempatnya dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Alhamdulillah produksi kita selama bulan Ramadan dibandingkan dengan hari-hari biasa, pada bulan Ramadan itu kita mencapai satu hari itu 500 kilo. Sedangkan di dalam bulan biasa itu cuma produksi kita 300 kilo dalam satu hari. Itu terjadi peningkatan ya? Oh, terjadi peningkatan. Jadi kalau untuk masalah harga itu stabil. Dari biasa 10.000 dan bulan suci Ramadan itu juga 10.000. Tingginya daya beli masyarakat terhadap gula merah selama bulan Ramadan membuat pihaknya tidak hanya memenuhi pesanan dari dalam daerah, namun juga dari luar daerah Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Masih dalam segmen serba-serbi dan saudara, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, banyak pedagang musiman yang mulai menjajakan kue-kue kering khas Lebaran. Para pedagang ini mudah ditemui, baik di pasar tradisional, swalayan maupun di trotoar jalan. Meski Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah masih lebih dari sepekan, namun pedagang kue musiman telah mulai berjualan kue kering khas Lebaran. Kue-kue ini mulai banyak ditemukan di pasar tradisional, swalayan hingga ke trotoar jalan. Salah seorang pedagang kue di kawasan Tugu Juang, Kota Jambi, Lina, mengatakan ia sudah 8 tahun berjualan kue dan hanya menjualnya saat menjelang Lebaran saja. Kue yang ia peroleh dari gudang-gudang kue kering dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari harga Rp4.000 hingga Rp100.000 dengan ukuran setengah hingga 1 kilogram. Ini sudah memasuki tahun ke-8 tahun jatuhnya ya jualannya. Tapi setiap tahun tiap mau menjelang Lebaran aja. 2 minggu sebelum Lebaran saya udah mangkal di sini. Biasanya paling ramai itu di berapa hari sebelum Lebaran, Bu? Mungkin 5 hari sebelum Lebaran itu pasti insya Allah ramai pendapatan ya. Kalau kira-kira diprediksi tahun ini, Bu, Lebaran kali ini apakah penjualan bisa lebih dari tahun sebelumnya apa gimana nih, Pak? Kalau lihat kondisinya sih tahun ini sepertinya agak-agak kurang dari tahun kemarin kayaknya ya. Lina menjelaskan, biasanya pembeli mulai ramai pada 5 hari sebelum Lebaran. Hanya saja dirinya memperkirakan penjualan tahun ini akan menurun, karena banyak masyarakat yang memilih untuk membuat sendiri daripada membeli yang sudah jadi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Ratusan ibu-ibu di Kabupaten Tebo menyerbu pasar murah di Kecamatan Tebo Tengah. Mereka rela antri demi mendapat bahan pokok dengan harga yang lebih murah dibanding harga di pasaran. Ratusan ibu rumah tangga ini langsung menyerbu kebutuhan pokok pasar murah yang dibuka pemerintah Kabupaten Tebo pada Jumat kemarin di Kecamatan Tebo Tengah. Mereka berebut antrian paling depan demi bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan pemerintah. Sejumlah petugas diterjunkan untuk mengamankan antrian agar tidak saling dorong. Kegiatan pasar murah dibuka langsung oleh Bupati Tebo yang didampingi oleh Wakil Bupati Tebo. Pasar murah menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras SPHP, minyak goreng, telur ayam ras, tepung terigu, gula pasir, dan susu kental manis yang dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Selain itu, juga terdapat gas LPG 3 kg bersubsidi. Untuk pembelian gas LPG bersubsidi, para warga diwajibkan untuk melampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Bupati Tebo Agus Rubianto mengatakan, pemerintah daerah akan terus berkolaborasi dengan TNI Polri untuk memastikan program serupa dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nanti kita melihat berapa hari ini
Karena Lebaran tinggal 1 pekan lagi, ya kurang lebih 1 pekan, dan nanti kita lihat berapa hari ini ada nggak kenaikan harga bahan pokok maupun gas ini. Ketika ada, kita akan koordinasi dengan dinas terkait supaya cepat mengantisipasi kenaikan harga nantinya. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Tebo dan Wakil Bupati Tebo juga ikut melayani masyarakat dalam pembelian kebutuhan pokok. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Merangin mencapai Rp30.000 per kilogram. Harga ini tergolong stabil dan diharapkan tidak mengalami kenaikan signifikan saat mendekati Idul Fitri. Hari ke-22 Ramadan, harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi masih stabil. Harga komoditas tersebut mencapai Rp30.000 per kilogram. Seorang pedagang Santi mengatakan, pada awal Ramadan harga ayam potong di Kabupaten Merangin mengalami kenaikan mencapai Rp35.000 per kilogram. Ketika pertengahan Ramadan, harga komoditas ini mengalami penurunan sehingga berada di angka Rp30.000. Sementara itu, pedagang lainnya Erni Dalti khawatir harga komoditas ini mengalami kenaikan signifikan beberapa hari mendekati Idul Fitri. Tidak hanya harga, penjualan ayam potong pun disebut masih stabil. Dalam satu hari, seorang pedagang dapat menjual sekitar 300 kg ayam potong. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Pratama. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.